Baik pemirsa yang di rumah, seperti yang Zuleka sampaikan sebelumnya, saat ini kita akan membahas tentang istilah dari infak, kemudian sodako dan juga zakat. Kira-kira seperti apa? Ini akan disampaikan langsung oleh Pak Ustadz pada saat ini. Ya, baik pemirsa, tentunya kita lanjut bahasan kita nih tentang barangkali ada sedikit perbedaan ya. Kalau yang namanya pemberian sih sama, pemberian kita memberikan sesuatu barang kepada yang lain itu sama aja. Tapi di sini kan ada nama-nama ya. Ada infak, ada sodako. Ada lagi kalau kita berbicara bukan infak dengan sodako, ada zakat, ada hibah, ada hadiah gitu kan? Ada hadiah, iya. Nah, ada hadiah. Nah kita kalau berbicara ini berarti harus diterangkan juga. Iya. Zakat itu ada kewajiban kita sebagai orang muslim mengeluarkan zakat ketika nisab ya, ketika sudah sampai kepada waktunya, baik itu zakat emas ataupun zakat tijarah ataupun zakat mal yang kita miliki ya. Tapi pada umumnya hanya yang berbeda zakat Idul Fitriyah saja atau zakat fitrah saja. Nah, kalau zakat mal itu kan diukurnya 2,5% itu kan, dan yang lain kemudian zakat tijarah yang beda atau zakat apa namanya ternak lain sebagainya itu bagaimana nisabnya ukurannya. Nah itu zakat. Kemudian kalau infak dan sodako itu mana itu kayak sama gitu ya, kayak sama, tetapi perbedaannya ada kewajibannya sama infak dan sodako. Perbedaannya hanya istilah saja ya. Hanya istilah saja. Karena kenapa hanya istilah? Kalau dalam surat Al-Quran, allazina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kan infak ya. Nah, infak itu memberikan ya, sesuatu barang kepada orang lain tanpa mengharapkan apa-apa dari orang lain. Kita semata-mata infak, ada istilah infak. Dan ini bebas. Infak itu mau berupa apa saja. Hanya biasanya kalau infak arahannya itu kepada barang materi, kepada benda kan. Nah diinfakkan nih sebuah apa namanya ya barang lah jenis apa diinfakkan aja ke masjid, misalnya ada lemari untuk ada apa untuk Quran diinfakkan, itu boleh diinfakkan. Tapi terkadang uang juga ya. Uang juga boleh diinfakkan. Hanya yang berupa barang itu maksudnya begini. Kalau yang namanya uang jarang mengatakan infak gitu kan. Kalau yang namanya infak aja nih uang, jarang itu. Mereka itu pasti yang namanya uang itu pasti sodako gitu kan. Padahal barang-barangnya itu sama-sama aja. Infak boleh dengan benda, boleh dengan uang ya. Kemudian sodako boleh dengan benda, boleh dengan uang. Hanya barangkali kalau kita memberikan rumah, ini sodako aja lah rumah, boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Hanya tapi saja kayaknya kebiasaannya kurang enak kalau itu mah sodako rumah. Sodako itu dipandangnya nilainya kecil. Iya. Nah, paling masa 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 itu di sodako. Tapi kalau 1 juta jangan mungkin ini infak aja lah buat masjid. Nah gitu kan, itu jadi bernilai. Nah sebetulnya zakat, infak dan sodako kewajibannya sama nih. Harus diberikan ya, antara infak, sodako, zakat juga sama. Hanya barangkali perbedaannya itu tadi ukuran ya, dengan misalnya infak, kita memberikan infak barang sedikit enggak, kurang enak, diambil sodako. Nah ternyata kewajibannya sama. Dalam Al-Quran saja kan begini, wal alladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu kan sebelumnya ada bukan? Alladina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu infak kan? Jadi ternyata artinya infak di sana memberikan sebagian harta benda yang dia miliki kepada yang membutuhkan, itu infak. Sebagian harta benda, tidak memberikan sebagian uang, tidak kan? Nah makanya arahnya infak itu ke benda. Nah kemudian kalau sodako juga bisa ke arah benda. Karena apa? Kalau keterangan tentang zakat, innama sodakotu lil fuqara, itu maknanya bukan ke uang, malah ke zakat. Di surat At-Taubah itu kan. Nah,
Nah, sekarang mungkin kita pakai istilahnya ada hibah, ada hadiah, ada infak, ada sodako, ada zakat, ada wakaf, lain-lain lagi banyak juga ya wakaf. Nah kalau hibah memberikan suatu benda tidak berupa uang kan, tapi berupa benda, sama juga dengan infak. Kalau infak ya khusus diberikan berupa benda, tapi jarang juga memberikan uang. Nah kalau sodako arahannya pasti ke uang. Nah gitu, makanya di sini ternyata maknanya satu istilahnya pemberiannya sama tapi beda dengan kalimah ya, sodako dengan infak ya. Jadi beda istilah saja, hanya itu juga tidak mutlak pemberian harus infak harus dengan materi atau harus dengan benda, enggak juga ya. Artinya kita ini infak aja lah, uang infakan aja lah 100 juta boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja, dengan kata itu tidak menjadi masalah kecuali zakat. Kalau zakat bertakar ya. Ada nisab tadi ya, ada nisab itu barangkali ya. Baik. Barangkali dari jabaran ini ahsinu amwalakum bizakat. Tadi kan hadisnya begitu. Kita membersihkan harta benda itu dengan mengeluarkan zakat sesuai nisab. Nah, yang kedua, ketika kita sudah membersihkan harta benda itu insya Allah dijamin selamat ya dunia akhirat. Tidak akan jadi siksa, karena nanti kalau kita tidak bisa mengeluarkan zakat itu malah harta benda kita kan jadi siksa, nanti diadab di alam kubur, jelas di yaumul akhir gitu, di alam kubur aja kalau kita tidak berzakat, nah itu akan mendapat siksa nantinya. Harta benda itu jadi beban nanti di alam kubur ketika tidak dijakati gitu kan. Nah yang kedua, wadawu mardokum bisodako. Nah dari hikmah sodako itu ternyata Rasulullah memberikan penjelasan, kalau kalian mempunyai penyakit, sudah bingung kemana, walaupun penyakit itu pasti suatu waktu akan ada obatnya, ya kuludain dawain. Setiap penyakit ada obatnya, hanya barangkali ada yang sudah ketemu, ada yang belum, ya kita berikhtiar, tapi yang menyembuhkan kan bukan obat. Tapi yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai ikhtiar, dan memang harus ikhtiar. Kewajibannya untuk berikhtiar dan untuk berobat ke ahlinya gitu kan. Nah yang menjadi penyembuhan itu tetap dari Allah, itu cuma syariat. Nah wadawu mardokum bisodako, kalau kalian sudah berobat lain sebagainya belum bisa ada kesembuhan, tadinya Allah belum memberikan takdirnya untuk sembuh, itu maka coba laksanakan berinfak dan sedekah. Nah, makanya keluar hadis ini, obati sakit kalian dengan bersedekah. Kenapa? Percaya nggak bakal sembuh gitu kan? Iya, kalau kita dalam beribadah kembali harus yakin. Harus yakin, wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yakin, jangan timbul keraguan. Kalau kita ragu nggak akan berhasil. Baik, luar biasa sekali, dan itu dia sekilas tentang sedekah, tapi yang paling menarik untuk pemirsa di rumah mungkin yang sedang sakit itu bisa menjadi salah satu penyembuh. Mungkin wasilahnya bisa melalui itu ya Pak, lewat itu untuk bisa berikhtiar. Barangkali kalau wasilah itu sebagai satu cara ya. Salah satu cara, salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan. Salah satu ikhtiar itu adalah dengan pemberian infak atau sedekah, tapi harus dengan aturan. Aturannya dalam arti begini, harus ada ijab kabul, harus ada, ya memang harus begitu. Jangan hanya memberikan saja, itu buat apa gitu kan, sedekah. Nah, jadi harus ada caranya. Jadi caranya itu ya kita kembali kepada cara apa supaya sodako, wadawu mardokum bi sodako, supaya ini sodako jadi obat, harus ada ijab kabul. Artinya cukup di ijab kabul, tapi dulu, bukan ya. untuk Zulaika Pak. Ya, itu untuk sodako. Ijab kabul seperti apa sih yang harus dilakukan supaya sodako kita bisa berefek terhadap salah satu cara untuk bisa menyembuhkan penyakit? Nah, tetap bersama kami di Cahaya Iman.